Okay, hi everyone. So my name is Agusti Fatmanisa. You can just call me Nisa. And today I will be presenting about my research paper that I co-write with my group. I'm doing another presentation. So our paper is titled Sustainable Development Through Fair Trade Coffee in Indonesia, Integrating Moral Economies and Cultural Religious Values. Um, next, 1 second. If I can just do this so people can see. So maybe just here. Right. So Indonesia is the world's largest exporter and fourth largest producers of coffee. Actually, we're just behind Brazil, and Vietnam. But despite this huge achievement, there are still challenges, especially for local farmers. The challenges still persist, including low economic returns, high farming cost, and low productivity level of coffee producing. So fair trade coffee mechanism emerged to address these issues because it promotes a fairer distribution of wealth to coffee producers, and it's an environmentally sustainable method of coffee production. Okay. So the method that we use in this paper is descriptive qualitative approach. So we explain how fair trade coffee commercialization in Indonesia can lead to a just, ethical, and sustainable development. And we use literature review. So we use data collection from just scholarly works, peer reviewed, of course. And we also use case studies from Aceh province and Malang city to analyze the farmers' practices, institutions, and values embedded in the fair trade commoditization in Indonesia. So, for the theoretical framework, number one, we look at the 2030 agenda for sustainable development. We try to link this with goal number 8, which is sustaining economic growth and providing decent work for all. And we also look at neoliberal theory, because it says that there is this dominant advocating economic growth through maximization. It's basically how capitalist economic system works. And we also incorporate critiques. This economic system actually dehumanize and analyze, and therefore causing alternative economic theories. We use Gibbs and Graham, so the capitalism dominance. So basically, there's this hegemony. Gibbs and Graham actually argues to so that we can look for other economic alternative system that is more fair, more equitable, more just. And Goodman, he emphasized on moral economy of fair trade, linking global South producers with global North consumers. And he also highlights the importance of ethical narrative in the fair trade commoditization. And we also ground our research with Naila. So she examines community economies and fair trade in Chiapas. It's actually a state in Mexico. She argues that maintaining fair trade alternative identity is very essential to foster just economic exchanges. And so we all know that fair trade ensure long-term economic viability and environmental sustainability, and it balances wealth distribution and supports smallholder farming. So the fair trade commoditization in Indonesia, we know that more than 95% of coffee growers, fair trade coffee growers in Indonesia is smallholder farmers, where 2% is state-owned and private. But due to difficulties in modernizing farming methods, the product to 800 kilogram per hectare only, and about 1.5 tons and 3 tons respectively. So
the certification of fair trade in Indonesia, they got two models. The first one is driven by NGO and development agencies, and the second model is driven by private companies. So 7% of this export are labeled sustainable, so it's actually very low percentage. And for the case studies, the fair trade commoditization in Aceh. Mohon maaf, Cis saya agak We know that terputus-putus suaranya. Aceh is known for its distinct Arabica and Robusta coffees. They've been there. Oh, udah lebih baik belum, Mbak? Halo? Halo, Mbak. Udah lebih baik belum? Is it better now? Yes. Okay, thank Okay. you. Yeah. So for the fair trade commoditization in Aceh, we know that Aceh is known for its distinct Arabica and Robusta coffees, and it's been there since 2004. And we also examined this one particular cooperative that's called Permata Gayo. They facilitated the fair trade certification to improve farmers' condition post tsunami. So the fair trade commercialization in Aceh, they got three primary impacts. The first one is economic impact. So the certification actually increased coffee prices by 24% compared to normal coffee prices. And the farmers' income also increased by 23% compared to farmers who don't have the certification. And they have easier cash payments and more stable prices. And so the second impact is sustainable farming. So, Aceh Gayo, they facilitated training in soil improvement and biodiversity and adoption of organic pesticides. So they're not really harmful for the vegetation. And the third impact is community and culture. There's a strong brotherhood that can be observed between landowners and the laborers. And also there's this Islamic values because Aceh is the largest Muslim population in Indonesia. Islamic values and tribal norms to support fair trade principles are actually very rampant there. Sorry, one second. Whereas in Malang, the fair trade commoditization, it increased interest in fair trade coffee due to ethical purchasing trends. So they buy into the idea there's this trend of ethical purchase. And over 80% are actually willing to pay the price of 22% more for fair trade coffee. And the logo actually attracts the consumers to purchase them. But regular coffee drinkers also show potential for increased fair trade coffee consumption in the future. But not only smallholders, farmers, Starbucks in Indonesia, they also have a range for fair trade coffee. They launched a campaign in 2000. The campaign is called Coffee and Farmer Equity, that's CAFE, and it focuses on high income and ethically conscious consumers. And their strategy is to display the fair trade logo on a coffee bean packaging, not on the cups. And they're motivated by consumer demands because they face pressure from Global Exchange. It's an NGO. In 1919, they threatened Starbucks to boycott them if they didn't join fair trade movement. So that's how the company got into the movement in the first place. So in the next section of the page, we discuss about fair trade as a promising alternative development because it reduced wealth disparity between producer and consumers compared to the normal capitalist system. And it contributes to SDG number 8, decent work and economic growth. So we also link our research to the theoretical background, to the theoretical framework. The first one is with NELA. So it's evident that in Aceh Gayo community economies can be observed. And fair trade also fosters independent organizations and mutual support. And however, we also analyzed that NELA did not take into account worker-grower kinship, the brotherhood,
that is actually very crucial in non-capitalist settings. And Naylor also did not take into account impact of tribal norms and religious doctrines on fair trade success. And for Goodman, we also contend that semiotic production informs ethical and conscious consumers, and fair trade logos on packaging actually persuade purchases. However, Goodman did not take into account the importance of baseline coffee consumption over prior knowledge. So if coffee drinkers, they don't really have prior knowledge of fair trade, that's totally okay, because the logo that's placed on the product packaging can persuade for the purchase. And Starbucks' minimal narrative on fair trade due to lack of intrinsic moral commitment, because the company did not get into the movement in the first place because of genuine intent. It's actually just pressure from non-government organizations. And we also see that varied level of semiotic. Yeah. We also see that a varied level of semiotic production can influence different ranges of consumer responses. So this means that maybe the better semiotic production can have higher engagement from consumers. And we see that positive impacts from companies like Starbucks, who don't really have a good semiotic production, still needs to be acknowledged. So the conclusion is that fair trade promotes equitable wealth distribution and sustainable farming methods, and it is a promising development alternative to development, and it remains essential for promoting ethical decision making and addressing inequalities, aligning with the SDGs, particularly SDG number 8. And future efforts should prioritize moral and cultural values to advance sustainable and equitable development goal. Thank you. That'll be all for me. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Agusti Padmanisa. Thanks for the presentation. Baik, menarik sekali ya presentasi dari Mbak Agusti terkait dengan perdagangan yang adil gitu ya. Di dalam pengembangan kopi di Indonesia yang tadi studinya di Aceh dan di Malang. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada para presenter lain atau peserta lain yang ada di ruang room 5 ini. Silahkan menyampaikan, barangkali ada pertanyaan atau bisa jadi masukan yang disampaikan. Silahkan disampaikan, boleh berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Saya persilahkan. Ibu Catur izin bertanya untuk Mbak. Ya, silakan Mas Endo. Okay, let me address my question in English as well. My name is Endo. I am a lecturer from Faculty of Social and Political Science, Universitas Tidar. Your research is interesting in terms of the international aspect, because again, my background is from international relations, so this corresponds to the research interest that I am developing as well. First thing first, what do you think about the political aspect of fair trade? As you know, usually the sustainability standards like this comes from leading corporation, like you mentioned Starbucks, right? What about the conflicts or the rejections from local communities who are excluded from this framework? Like, for example, in palm oil, as I know, there are many sustainability standards, international sustainability standards, which are being imposed on the small holders in palm oil. Many of them did not receive sufficient funding or technical assistance, so on and so forth. But then their exclusion to the global value chain of palm oil, for example, did not make the situation any better at all. In your case, the case of coffee, like you mentioned in Aceh, what about their exclusion or their limitation of access to export market, for example?
What do you think of that? Thank you. Yeah, so actually that's the limitation of our research. We do not go into political aspect, even though it is still within the political economy framework. But if I can just answer, and this is not from my paper. So the political aspect of fair trade, I assume is just that we know that this huge coffee businesses, not just Starbucks, but just huge coffee businesses that we see in big cities in Indonesia, they actually are very pivotal to the economic growth. And we know that Indonesia, despite the country promoting sustainable economic growth, that we still see that it's very unequal, very unjust. So the emergence of fair trade coffee is actually not going to shake, quote unquote, the capital system. And of course, not all government officials or political leaders will actually agree to this movement, because that means there's going to be a slow trend in economic growth. Maybe in the long term, it's going to be better and just, but it still takes time. So I think fair trade, despite its very promising alternative development, because of its lack of political support, it will be a very it's still going to be very long journey for it to be replacing the current coffee business chain. And for those who are excluded from this movement, I honestly don't know, because fair trade itself, it has to include, it promotes inclusive growth. So I actually don't have any idea in mind who is excluded from fair trade. So if you have any insight, Mas, I would be more grateful to hear from you. Oke, baik, terima kasih Mbak Agusti dan Mas Indo. Menarik ya diskusinya. Jadi siapa yang ter-exclude dari skema-skema yang dibikin oleh korporasi gitu ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan satu lagi. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, apakah ada? Mohon izin. Ya, silakan, Mas Riza. Saya Pak Smito, Mbak Catur. Oke. Menarik sekali Mbak Fatmanisa tentang kopi ini. Saya kebetulan juga pecandu kopi Aceh. Kemarin saya diajak oleh teman saya yang di Biren bahwa di tingkat petani Aceh itu tidak bisa menjual kopinya ke corporation atau katakanlah seperti Starbucks gitu ya. Nah, apakah political will dari pemerintah seperti itu sangat merugikan petani atau justru menguntungkan? Bagaimana menurut Mbak Fatmanisa? Mohon maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris. Oh, nggak apa-apa. That's okay. Yeah, so I think actually it's an advantage, because we don't know, despite Starbucks mentioning that, okay, we have joined the fair trade movement, but it is still a huge corporation that is very focused on profit maximization. And therefore, I think it's very risky for just smallholder farmers to join the fair trade movement within Starbucks. And because we know that the company did not really have a good moral intention, the first time that they got the certification was only because they were threatened to be boycotted by international community. So I think for small coffee growers, it is important for them to maintain their independency from Starbucks. They can just sell their coffee on the market, maybe because of the semiotic production, which is the fair trade logo that's embedded on the packaging, on the product packaging, that can increase their purchase. And especially we know that in Aceh, there's also a growing trend in the community to have like to keep their coffee consumption intake in
Iya, Ya. baik, terima kasih penjelasannya. Dengan demikian, maka di tingkat petani memang levelnya ya hanya di tingkat menengah ke bawah ya. Kalau misalnya untuk high seperti di Starbucks itu memang profit yang dibutuhkan. Nah, sehingga alasan-alasan dari corporate itu memang harus betul-betul dipertimbangkan gitu ya, kira-kira ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Agusti Padmanisa dan Pak Sumino. Baik, saya kira cukup ya untuk diskusi di pemaparan makalah yang pertama yang sangat menarik sekali. Nanti barangkali teman-teman yang punya ketertarikan yang sama di dalam riset ini bisa berkomunikasi atau menjalin hubungan lebih lanjut gitu ya dengan para penulis. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Gusti Padmanisa dan teman-teman di tim makalah ini. Kita berikan aplaus kepada Mbak. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi pemakalah selanjutnya. Yang sudah hadir di sini sepertinya ada Pak Suminang ya, yang Ya, harus Pak. ada di pertama, deh enggak apa-apa. Dengan judul analisis dampak pasar global terhadap permintaan dan tren desain ukir kayu. Dengan tim penulis Pak Sumino, Andri Purwasito, Wakit Abdul Rais, dan Slamet Subiantoro. Kepada Bapak Sumino, saya persilahkan. Waktunya nanti 15 menit ya, Pak. Iya, baik, Mbak Catur. Mohon izin untuk share screen. Ya, siap. Halo Bapak Sumino, apakah terkendala teknis atau sinyal?
Bapak Sumino bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak. Ya, sepertinya beliau terkendala di sinyal. Iya, halo Mbak Catur, maaf Ya, ya Bapak. listriknya mati nih. Oh gitu. Oke, Baik, sebentar. baik. Saya Sudah bisa bergabung kembali ya Pak ya. ya sudah bisa. Baik. Ya, sudah terlihat. Mohon maaf, saya menginfokan kembali Bapak, waktunya 15 menit itu untuk keseluruhan. Jadi saya tadi salah Oke, baik. menginfokan di awal. Jadi untuk presentasi sekitar 8 sampai 10 menit, sisanya nanti untuk tanya jawab. Oke, baik Mbak Catur. Oke, terima kasih Pak. Silakan boleh dimulai. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, para presenter di Borobudur Konferensi, yang terhormat Mbak Catur selaku host, mohon izin untuk menyampaikan pemaparan materi saya dengan judul analisis dampak pasar global terhadap permintaan dan tren desain ukir kayu berbasis green economy di Jepara. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar bahwa di Jepara itu ada industri ukir kayu, tetapi mungkin belum pernah ke sana atau sebatas mendengar. Nah, oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan bahwa di Jepara ini memiliki luas wilayah 100 juta ya, 413.189 hektar. Nah, kemudian dari historisnya memiliki industri kerajinan ukir kayu yang kemudian dilegitimasi oleh para pelopor dari Ratu Kalinyamat, kemudian yang paling kita sering dengar adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, sehingga perkembangannya sampai saat ini dikukuhkan oleh masyarakat setempat menjadi kota ukir dunia atau the world carving. Pada perjalanannya, banyak konsumen-konsumen yang dari luar negeri yang berdatangan ke Jepara, dan ini merupakan suatu pertanda bahwa produk ukir di Jepara memiliki keunikan yang menurut mereka adalah menarik, kemudian dijadikanlah sebuah komoditas tetap ekspor bagi mereka. Tentu saja masyarakat di Jepara ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan. Nah, bagaimana peluangnya? Bahwa mereka sebetulnya bisa melakukan industri kayu ini diperluas pasarnya hingga kepada pasar internasional yang berkelanjutan tentu saja dengan menyajikan tren desain yang modular ataupun multifungsi yang dianggap lebih ekonomis dan berkelanjutan di era sekarang. Nah, berikut adalah contoh produk yang multifungsi dengan konsep green economy, bahwa ketika seseorang memiliki produk furnitur, tidak sekedar untuk diduduki, tetapi sekaligus difungsikan untuk menyimpan pakaian, ya, atau sekaligus di gambar yang kanan ini
ketika dibuka menjadi kursi, tetapi ketika ditutup menjadi tempat tidur. Nah, ini adalah konsep green economy yang diolah dengan kayu-kayu yang tidak solid atau kayu-kayu yang limbah dan konsisten, yang di Jepara sangat banyak sekali limbahnya. Berikut produk Green Garden yang cenderung mengedepankan tren desain yang minimalis dan sustainable. Ini dibuat dengan kayu-kayu yang sisa atau kayu-kayu yang tidak solid. Yang sebetulnya kayu solid ini lebih menguntungkan dijual kayu secara utuh, bukan sebagai produk. Nah, untuk sisa-sisa dari furnitur yang diekspor itu masih banyak sekali limbah-limbah kecil yang bisa diproduk seperti yang di foto itu. Kemudian produk ukir yang sudah mulai ditinggalkan ini, kenapa? Karena sepertinya ini tidak bisa digunakan lagi oleh masyarakat setempat untuk mempercepat perekonomian mereka. Kalau dibanding dengan produk yang tadi, yang tidak ada ukirannya, itu lebih menguntungkan yang tidak ada ukirannya. Di samping ini menggunakan kayu yang sifatnya solid, yang mestinya bisa digunakan untuk proyek-proyek besar, tetapi untuk furnitur seperti ini nampaknya menjadi satu pertimbangan dan menjadi satu tantangan ya. Nah, berikut seperti ini, sepertinya di Jepara ini sudah mulai ditinggalkan. Tidak lagi orang kemudian ramai mengukir karena perolehan ekonomi mereka ini dianggap tidak sesuai lagi. Jadi ini sebuah pemikiran yang harus dipikirkan bersama. Tantangan mereka bahwa ketika ada produk yang laku dijual di internasional, mensyaratkan adanya sertifikasi. Bila tidak memiliki sertifikasi, maka konsumen dari luar negeri ini tidak bisa menerima. Artinya mereka sangat sanksi sekali bahwa di Jepara ini pengolahan kayunya tidak ilegal atau mungkin tidak green economy atau tidak ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya pada saat ini pasar global itu sebetulnya menunjukkan adanya satu peningkatan permintaan terhadap produk di Jepara, tetapi memang harus berbasis green economy, mulai dari penanamannya, sertifikasinya, pemeliharaan hutannya, kemudian limbahnya harus bagaimana dan sebagainya. Ini mesti harus diperhatikan. Dan orang-orang Jepara sebagai produsen sudah mulai sadar tentang itu. Nah, sehingga permintaan pasar sampai saat ini masih bisa dilayani. Yang kedua, konsumen semakin peduli terhadap lingkungan dan cenderung memilih produk yang ramah lingkungan. Ini pasti, karena melihat sekian juta hektar kayu itu, kalau kita berpikir limbahnya, aduh sudah harus dikemanakan gitu. Kalau dibakar itu juga asapnya juga polusi. Kalau untuk membakar makanan di rumah-rumah masyarakat itu juga kapan habisnya, semakin numpuk, semakin banyak. Ya. Yang ketiga, pengukir kayu di Jepara mulai mengadopsi tren desain yang lebih berkelanjutan, seperti menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber yang dikelola secara perhutani dan bertanggung jawab, kemudian menerapkan teknik produksi yang mengurangi limbah. Setidaknya limbah juga bisa diolah lagi. Kemudian yang ini yang sangat menyedihkan, kalau tadi Kota Jepara menjadi mengukir dunia, tetapi justru sekarang ukir ditinggalkan. Karena ya secara ekonomi mereka sudah tidak bisa memperoleh dari pekerjaan mengukir ini. Ya. Ya, sepertinya itu Mbak Catur dan Bapak Ibu. Mohon maaf kekurangannya. Saya kembalikan ke Mbak Catur. Baik, terima kasih banyak Pak Sumino. 8 menit tadi pas waktunya. Terima kasih banyak atas presentasi artikelnya terkait analisis dampak
pasar global terhadap permintaan desain ukir yang berbasis green economy. Jadi kalau kita lihat tadi permintaan terhadap terhadap produk yang berbasis ukir justru menurun, tapi meningkatkan produk yang berbasis green economy yang memanfaatkan Iya. produk-produk yang ramah lingkungan begitu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk memberikan pertanyaan atau barangkali masukan kepada makalah yang telah disampaikan oleh Pak Sumino. Monggo, Bapak Ibu. Monggo, Mas Indu, Mbak Lisa, Mbak Agustina. Ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Baik, sepertinya belum ada Pak Sumino. Saya yang Iya, akan baik. sedikit bertanya ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak bahwa produk ukir yang kemudian mulai ditinggalkan begitu. Nah, Mm-mm. kemudian nanti bagaimana melihat potensi dan tantangan produk ukir yang sebenarnya ini juga menjadi apa ya, sesuatu yang khas yang dari Jepara gitu. Kalau melihat bahwa pasar global sekarang menginginkan produk-produk yang berbasis green economy. Begitu Pak Sumino. Iya, baik, Mbak Datur. Jadi saat ini saya sedang menempuh studi S3 yang judulnya memang bagaimana mencari kelesuan-kelesuan produk-produk ukir Jepara ini tidak diminati lagi. Ya, terutama perajinnya sendiri ini sepertinya udah bosan mengukir. Ah, Alasan mereka adalah ketika hadir tren produk yang tadi kita sebut sebagai green economy dan multifungsi, itu lebih menguntungkan secara ekonomi bagi mereka. Kalau ini gambarannya begini, kalau mengukir satu hari itu pendapatan mereka 100.000 misalnya begitu, iya. tetapi ketika mereka mendapatkan satu peluang pesanan yang berbentuk multifungsi yang tanpa ukiran itu, dia bisa mengerjakan 5, sehingga penghasilan mereka bisa dibilang 5 kali lipat ketika dia sebagai pengukir. Hmm. Nah, kebijakan pemerintah kemudian bagaimana ini mengembalikan kembali ukiran ini menjadi satu identitas khas di Jepara, sepertinya masih memerlukan waktu yang panjang. Ya, barangkali menghidupkan lembaga-lembaga edukasi, kemudian menghidupkan aturan-aturan yang standar. Karena menurunnya ini juga ada satu politik yang tidak menguntungkan bagi pengrajin, Mbak Dede. Iya, benar. Salah satu contohnya adalah tidak ada standarisasi harga yang mapan Ya. dari UKM satu ke UKM yang lain. Begitu, Mbak Dede. Ya, terima kasih banyak Pak Sumino. Jadi memang begitu ya tantangannya. Iya. Semoga nanti studi S3-nya lancar Pak Sumino, karena saya kebetulan juga Amin. menempuh studi S3. Oh, baik. Ya. Ya, Mbak Jatur. Makasih banyak. Amin. Ya, terima kasih. Selanjutnya, dari peserta masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya, bisa Ada tuh. Mas Sigit. Oke, saya persilakan, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali untuk apa yang telah dipaparkan Pak Sumino mengenai analisis produk ukir dari Jepara ini ya Pak.
Memang Iya, betul di Mas. domestik sendiri tantangannya karena memang minatnya mulai menurun, apalagi juga mungkin dari faktor harga mungkin itu juga berpengaruh bagaimana hasil karya dari ukiran Jepara ini memiliki nilai yang lebih mahal tentunya ketimbang produk-produk baik itu mebel ataupun hasil ukir lainnya itu untuk konsumsi di masyarakat itu sendiri. Namun melihat dari judul yang diangkat bagaimana dampak pasar global terhadap permintaan dan tren produk tersebut yang perlu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya adalah apakah kaitannya dengan green economy tadi ini salah satu upaya dari industri ukir Jepara ini sendiri mencari peluang untuk meningkatkan demand itu kembali. Jadi memang karena yang biasa yang konvensional itu memang sudah semakin lesu, ada tuntutan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu kan sebagai alternatif atau sebagai produk-produk yang demandnya sedang naik, ini menjadi peluang bagi pasar produk ukir itu sendiri. Dan untuk di domestik sendiri, bagaimana tren terkait penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan itu sendiri dan uh, tren itu sendiri sampai saat ini bagaimana dampaknya ke industri ukir Jepara ini sendiri. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Sigit. Betul bahwa produk ukiran ini sebetulnya kalau dibandingkan produk yang tidak ukiran itu harganya pasti lebih tinggi yang berukir. Nah, yang jadi masalah adalah masyarakat Jepara ini belum sadar bahwa ketika buyer-buyer dari luar negeri itu memberikan satu peluang untuk menjual produknya ke luar negeri, harus dengan beberapa syarat. Di antaranya seperti FSP, Forest Stewardship Council ini, kemudian juga ada BRG, itu masyarakat Jepara masih ogah-ogahan untuk mengurus ini, Mas. Nah, padahal ketika sudah memiliki sertifikasi ini, sudah tersertifikasi bahwa kayu yang mereka gunakan itu sekaligus sudah green economy. Nah, beberapa masyarakat itu menggampangkan bahwa ketika sertifikasi ini kok malah orang asing yang membuat, bukan orang Indonesia sendiri, bahwa Indonesia betul-betul sudah memiliki kayu yang betul-betul ilegal yang diatur oleh pemerintah dan diurus secara pertanian, perhutani dan sebagainya. Itu sebenarnya cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah bahan-bahan yang betul-betul legal dan green economy. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu strategi penyadaran Mas Sigit untuk mereka bahwa mau tidak mau kalau mereka ingin produknya harganya tinggi dan kembali ke ukiran, maka syarat sertifikasi ini harus dipenuhi. Dan ini menjadi satu tantangan. Nah, peluang mereka ya sebetulnya kalau mereka sudah punya sertifikasi ini, ya welcome banget untuk mereka jual ke Amerika, ke Jerman, dan sebagainya. Seperti itu Mas Sigit. Mudah-mudahan bisa memahamkan. Ya, terima kasih. Sudah terjawab ya, Mas Sigit? Sudah? Masih Oke. mute, masih mute Mas Sigit. Baik, terima kasih Pak Sumino karena keterbatasan waktu ya. Jadi harus saya tutup ya, harus saya potong untuk presentasi dari Pak Sumino dan diskusi di makalah Pak Sumino. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sumino dan tim. Kita berikan Iya. Mute Mbak Catur. Ya, terima kasih Mbak Catur dan Oh Bapak dan iya, Ibu. terima kasih banyak Pak. Mohon maaf. Sama-sama. Kita Mohon berikan izin aplaus saya stop untuk share ya. ya silahkan. Kita berikan aplaus untuk Pak Sumino dan tim. Baik, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan untuk pemakalah presenter selanjutnya.
Selanjutnya ada makalah yang dengan judul Biometric Mapping of Green Economy in Development yang ditulis oleh Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Agus Priyani. Apakah sudah ada di ruang Zoom? Hadir. Baik, saya persilakan kepada Pak Trisna Taufik untuk menyampaikan presentasi makalahnya ya. Waktunya untuk presentasi kurang lebih 8 sampai dengan 10 menit ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Mbak Catur Wulandari atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian yang saya lakukan terkait dengan analisis bibliometrik untuk istilah green economy in development. Saya izin share, Mbak, share screen. Penelitian ini adalah penelitian analisis studi literatur dengan teknik analisis bibliometrik analisis dengan term green economy on development yang saya cari menggunakan data dari Scopus, kemudian analisisnya menggunakan post viewer dan BiblioShiny. Baik, saya mengumpulkan artikel-artikel dari Scopus dengan kata kunci Green Economy on Development dan menemukan 5.282 artikel yang terkait. Kenapa penelitian analisis bibliometrik ini dianggap penting? Karena kita bisa membuat peta penelitian selanjutnya terkait dengan analisis green economy dalam bidang pemerintahan dan siapa saja sebetulnya yang melakukan penelitian ini, negara mana saja, dan jurnal apa saja yang mungkin nanti bisa kita tuju. Karena salah satu parameter keberhasilan kita sebagai dosen saat ini adalah indexing Scopus. Kira-kira peluang mana yang mungkin bisa kita tulis terkait dengan green economy dalam bidang pemerintahan dan jurnal mana saja nantinya. Dan inilah beberapa hasil yang saya temukan. Yang pertama, analisis terkait dengan tren penelitian. Penelitian yang dilakukan dari tahun 2008 sampai 2024, kita bisa lihat terus meningkat. Ini tumbuh sekitar 42,57% dari 2008 hingga 2024. Terakhir 2024 ini belum masuk datanya secara keseluruhan, hanya sampai bulan Juli saya tarik datanya. Artinya penelitian terkait dengan green economy ini semakin meningkat tajam. Nah, negara mana saja yang berkolaborasi dalam penelitian terkait dengan green economy dalam bidang pemerintahan? Pada gambar 2 ini adalah negara-negara yang melakukan kolaborasi. Yang paling banyak adalah artikel yang ditulis oleh negara Cina dan US atau Amerika Serikat. Kemudian diikuti oleh Cina dan Inggris. Ini adalah negara-negara yang banyak melakukan kolaborasi dalam bidang green economy. Kemudian institusi mana saja, universitas mana saja yang banyak menulis terkait dengan green economy di bidang pemerintahan. Yang ditunjukkan pada gambar 3, institusi yang paling banyak menulis adalah China University of Mining and Technology, kemudian Central University, dan Shanghai Jiaotong University. Kebanyakan negara-negara Cina. Ini adalah jurnal-jurnal, rumah jurnal yang bisa dituju oleh Bapak Ibu sekalian
ketika mau menulis terkait dengan green economy. Ini adalah leading journal atau jurnal yang paling banyak nilai citasinya dan paling banyak artikelnya. Yang pertama ada Sustainability Switzerland, malah bukan dari Cina, justru jurnalnya dari luar, publishernya adalah MDPI. Ini mulai diterbitkan di tahun 2009. Nah, ini citasi skor tahun 2003, ini saya ambil langsung dari database Scopus, jadi tidak melalui Bibliosigny. Kalau ini diperoleh secara manual, citasi skor dan SNIP 2023 ini diperoleh secara manual dari Scopus. Nah, yang menarik ada paling banyak adalah artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier itu sendiri. Sementara dari yang lain ada Springer, MDPI, IOP Publishing, dan IDP Science itu yang dari luar. Tapi tetap yang paling tinggi miliknya MDPI seperti itu. Ini kita lihat jumlah artikel dan citasinya paling banyak. Kemudian ini adalah 10 artikel yang paling banyak disitasi. Yang pertama ini judul terkait dengan Green Innovation and Organization Performance, The Influence of Big Data and the Moderating Role Management and Partnerships. Kebanyakan artikel-artikel Green Economy itu berkaitan dengan teknologi, dan ini memiliki citasi paling banyak dibandingkan dengan bidang green economy sendiri. Ini adalah penulis yang paling banyak mendapatkan artikel fractionalized. Jadi artikel fractionalized ini adalah salah satu alat yang disediakan oleh Bibliosigny untuk mengukur tingkat pengaruh paling besar dari penulis. Jadi bukan berdasarkan jumlah citasi atau jumlah artikel, tapi ini dihitung dengan metode tersendiri dari Bibliosigny. Nah, ini ada Wang Yi, Zhang Yi, ini adalah penulis-penulis dari Cina semua, kebanyakan, dan kita lihat memang jumlah artikelnya juga banyak. Seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan Word3Map untuk melihat kata kunci apa saja yang menarik yang bisa kita gunakan dalam artikel kita nantinya. Jadi di luar sana pada saat kita mencantumkan keyword, yaitu tidak sembarangan, ada kode keywordnya, dan ini adalah Word3Map untuk hasil dari kata kunci yang dibuat oleh penulis. Jadi ada dua analisis sebetulnya untuk menganalisis kata kunci ini. Yang pertama adalah kata kunci yang dibuat oleh penulis. Yang kedua ada kata kunci yang langsung di-generate oleh sistem Bibliosigny. Nah, ini yang saya lakukan di sini dengan memasukkan kata kunci yang ditulis oleh penulis. Yang pertama ini yang nilainya paling besar ada dua, sebanyak 11%. Ada green economy itu sendiri, yang kedua adalah China. Ini berarti bahwa negara Cina memang menghasilkan banyak artikel dan menjadi kata kunci yang paling banyak muncul dari 5.000 jumlah artikel tadi. Kemudian Sustainable Development ini nilainya 9%, sebanyak 1.966 kata kunci yang muncul. Kemudian Economic Development sebanyak 7% dan diikuti oleh kata kunci lainnya yang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil dari Tree Map itu sendiri. Kemudian ini adalah Thematic Evolution Map. Thematic Evolution Map ini dibuat untuk menunjukkan perkembangan kata kunci di mana di tahun 2021 ini menjadi titik potong dari penelitian-penelitian yang terkait dengan green economy. Ya. Ini muncul kata green innovation di tahun 2008 sampai 2020. Ini adalah
kata kunci yang banyak dibuat. Kemudian mengerucut di tahun 2021 sampai 2023 itu hanya 3 kata kunci justru yang populer. Nah, dan kembali berkembang di tahun 2024 menjadi lebih banyak dibandingkan dengan 2020. Ini adalah perkembangan kata kunci yang bisa kita gunakan untuk artikel-artikel kita nantinya. Saya juga menggunakan alat lain selain Biblioshiny, yaitu Postviewer. Postviewer di sini merupakan alat yang saya gunakan untuk menilai keyword analysis. Kata kunci apa yang paling baru muncul. Di sini kita bisa melihat warna kuning, warna yang paling terang, itu kata kunci terbaru yang sering digunakan. Sementara semakin Maaf, ke kiri, waktunya tinggal 1 menit ya. oke, terima kasih. Itu kata kunci yang lama yang digunakan. Terima kasih, itu saja, Mbak. Baik, berarti pas saya mengingatkan ternyata pas habis ya. Bisa. Terima kasih banyak Mas Trisna Taufik yang sudah menyajikan artikelnya bibliometrik tentang green economy gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada peserta yang lain yang ada di ruang Zoom 5 untuk bertanya atau memberikan masukan kepada Pak Trisna Taufik. Mohon izin Mbak Jatur. Baik, silakan Pak Sumino. Ya, ya Mas Trisna Taufik, menarik sekali. Apakah metode bibliografi itu kalau di struktur penulisan artikel itu setara dengan mencari gap atau apa namanya itu ya Mas? Karena ada semacam kita menulis sebuah jurnal itu mesti memperlihatkan gap-nya. Apakah itu menjadi satu metode untuk mencari itu Mas Trisna? Oke, Yes. baik. Silahkan langsung ditanggapi Mas Trisna. Baik, terima kasih Pak Sumino. Berdasarkan beberapa artikel yang saya baca terkait dengan bibliometrik ini, memang bisa digunakan untuk mencari gap analisis. Nah, hanya saja mungkin nanti akan ada metode yang berbeda dalam langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Di apa yang telah saya sampaikan tadi, kita mencari kata kunci apa yang menarik dan kira-kira peluang penelitian selanjutnya. Nah, itu yang saya lakukan. Sementara untuk mencari gap analisis, langkahnya berbeda dengan yang tadi saya lakukan. Untuk mencari gap analisis, ada beberapa langkah yang dilakukan dengan membandingkan misalkan 2 kata kunci. Ya, problemnya apa dengan memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan problem tersebut. Nah, nanti ada 2 kata kunci yang misalkan yang bertolak belakang. Nah, itu bisa digunakan untuk menganalisis dengan alat Biblioshiny ini. Jadi Biblioshiny ini saya membaca beberapa artikel memang terutama penulis-penulis yang teman-teman dari Unpad, saya melihat banyak sekali tulisan-tulisan yang dihasilkan dengan menambahkan analisis bibliometrik ini di bagian pendahuluan dengan cara membandingkan beberapa teori yang bertolak belakang. Nah, seperti itu Pak. Mohon maaf jika jawaban saya kurang tepat. Iya, betul Mas Trisna. Saya juga beberapa kali melihat bahwa gap analisis dengan mencari kata kunci ini kebanyakan disamakan. Ya, sebetulnya itu metode yang berbeda ya sepertinya ya menurut Mas Trisna tadi. Ya itu mungkin apa namanya
dalam skup kecil itu gap analysis mungkin bisa dicari bukan dari kata kuncinya dengan cara membandingkan itu. Cukup membandingkan saja udah cukup ya gitu ya Mas Trisna. Betul, betul Pak. Iya, Saya iya. juga melihat ini fenomena di beberapa jurnal, terutama yang sudah diindeks sama Sinta 1 jurnal kita, itu Pak peluangnya sangat besar untuk menulis di bibliometrik ini. Cuman kesulitannya adalah kita mengumpulkan datanya. Saat ini pertama mungkin tidak semua kampus bisa mengakses database Scopus, itu yang jadi problem. Kemudian ada beberapa dosen mungkin yang cukup kesulitan dalam langkah-langkah menggunakan bibliometrik ini. Kebanyakan masih menggunakan post viewer, karena itu memang alat yang lebih mudah dibandingkan dengan Biblioshiny, karena si Biblioshiny ini menggunakan RStudio dan langkahnya memang cukup lebih banyak gitu Pak. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian, jika ada yang tertarik berkolaborasi, ini sangat-sangat menarik sepertinya Pak. Apalagi teman-teman yang sedang S3 mungkin Pak. Ya, baik Mas Runa. Ya, ini saya menjadi satu masukan yang bagus. Ya, saya di bidangnya seni Mas Trisna, jadi ya masih ikut-ikut dengan kawan-kawan yang dari Universitas Umum begitu. Ya, makasih Pak Catur. Mohon maaf Pak Sumino, dari mana Pak kampusnya Pak? Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Mbak Catur. Oh, iya siap. Dari ISI Jogja. Oh, Ya. iya. Kalau Pak Mas Trisna dari mana Mas? Dari UIN Banten. Oh, Banten ya. Di Banten. Siap, menarik sekali ya terkait analisis biometrik. Jadi kita punya gambaran kalau kita ingin seperti apa riset-riset mengenai green economy yang ada di level global begitu ya. Sayang sekali waktunya sudah habis. Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan juga, tapi barangkali nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Karena waktunya sudah habis, kita akan melanjutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sumino dan Mas Trisna Taufik yang sudah menyajikan materi dan berdiskusi. Kita berikan aplaus. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke presenter yang selanjutnya. Yang terakhir barangkali ya, dengan judul makalah Innovation of Integrated Service Management System atau SIMIANDO at the One Stop Investment and Integrated Service Department, Palangkaraya City, Province of Central Kalimantan. Penulisnya Mbak Nurul Hikmah. Mbak Nurul Hikmah, apakah sudah ada di ruang Zoom? Nggak ada ya? Sepertinya tidak ada Mbak Catur. Oh iya, sepertinya tidak hadir di ruang Zoom kali ini. Baik, kalau begitu, sebentar nih. Baik, karena untuk presenter yang keempat tidak hadir di ruang Zoom kali ini, jadi tadi kita telah menyaksikan dan mengikuti bersama ya presentasi dari masing-masing presenter dengan topik yang sangat menarik ya, berkaitan dengan ekonomi politik ya, berkaitan dengan pasar bebas perdagangan yang fair gitu ya pada topiknya masing-masing, termasuk juga kita sudah menyaksikan, kita telah mendengarkan presentasi mengenai review literatur gitu ya, bibliometrik mengenai green economy yang bisa memberikan wawasan kepada kita mengenai bagaimana gambaran riset-riset mengenai green economy di tingkat global begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para presenter yang sudah menyajikan makalahnya dan aktif berdiskusi pada kesempatan kali ini. Karena
sudah habis gitu ya presentasi pada siang hari ini di room 5 gitu ya. Saya kira tugas saya untuk menjadi moderator juga sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari saya selaku moderator pada panel room Zoom 5 kali ini. Nanti Bapak Ibu yang tergabung di dalam room 5 setelah ini diperkenankan untuk kembali ke ruang Zoom utama untuk kemudian mengikuti kegiatan selanjutnya. Dan beberapa informasi terkait dengan kelanjutan artikel atau makalah nanti akan disampaikan menyusul. Begitu dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.